Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memasuki tahap desain. Jadi di tahap desain ini kita akan menghitung tulangan longitudinal dan konversional dari frame-frame yang sudah kita aplikasikan, termasuk pelat dan juga kolom. Jadi untuk cara pertamanya, pastikan dulu sudah di-run si subnya. Setelah itu, langkah pertama kita akan mengklik menu desain. Lalu concrete frame design. Setelah itu pilih view atau revise preference. Nah, di sini kita akan mengganti desain kodenya menjadi ACI 31814. Lalu hal lain yang akan digantinya itu desain sistem row-nya kita ganti menjadi 1,3. Setelah itu desain sistem SDN-nya kita ganti menjadi 0,69. Setelah itu klik OK. Lalu kita klik desain lagi. Selanjutnya kita akan memasukkan kombinasi beban yang sudah kita buat sebelumnya. Ini saya akan mencontohkan caranya. Sebelumnya itu si bebannya itu ada di sebelah kotak di sebelah kiri ya. Caranya itu dengan menselect kombinasinya. Setelah itu klik add. Lalu setelah tertambahkan, nah di sini kalian klik eh, kotak ini agar tidak dicentang. Setelah itu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan merunning dengan cara memilih Start Design atau bisa dengan shortcut Shift plus F6. Jadi akan seperti ini ya. Jadi seperti meng-scan si bangunannya. Nah, di sini akan muncul angka-angka ini nih. Nah, di sini kan ada frame yang merah ya. Ini tuh artinya si frame-nya tuh mengalami OS atau overstress. Kita bisa melihat apa yang menjadi sebab dia OS itu dengan cara mengklik terlebih dahulu frame-nya. Setelah itu klik kanan, lalu pilih summary. Kita scroll ke bawah. Kita cari teks yang merah. Nah, ini sebabnya. Disebabkan oleh eh, melebihi maksimum lah, melebihi maksimum yang sudah diperbolehkan. Jadi sudah melebihi batas maksimum. Lalu untuk selanjutnya kita akan menghitung tulangan longitudinal di setiap balok dan kolom. Itu kita caranya itu dengan cara pertama-tama kita akan mengganti dulu displaynya, display design info dengan mengklik ini. Setelah itu kita pilih longitudinal reinforcing. Oke, nah karena kita akan memilih dari balok yang 30 per 60 dahulu, maka agar lebih mudah eh, melihatnya, gitu. Caranya itu dengan mengklik select, lalu select property, pilih frame section, lalu pilih balok yang ingin kita lihat hasil longitudinal. Lalu klik select. Nah, agar mempermudah ya, mana yang menjadi balok 30 per 60 ini, kita klik kanan, lalu pilih show selection only. Nah, di sini sudah terpilih bahwa ini tuh yang terlihat tuh semua adalah balok 30 per 60. Nah, untuk si satuannya agar kita lebih mudah untuk menghitungnya, kita ganti ke kilonewton centimeter. Nah, seperti ini. Nah, jadi tujuannya itu kita akan mencari nilai yang tertinggi dari eh, tulangan tumpuan dan tulangan lapangannya. Nah, jadi kita ganti dulu ke tampilan Excel-nya. Nah, jadi tulangan tumpuan tuh terdiri dari tulang tumpuan bawah dan atas, sama juga dengan tulangan lapangan yaitu terdiri dari yang bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk tulangan tumpuan tuh yang di sebelah kiri dan kanan. Jadi
yang menghubungkan lah. Nah, ini bagian bawah, atau tulangan tumpuan bawah, ini tulangan tumpuan atas. Nah, ini yang di tengah ini tuh adalah tulangan lapangan. Dan yang bagian di atasnya itu lapangan atas, yang di bawahnya bagian tulangan lapangan bawah. Nah, di sini tuh kita akan mencari nilai tertinggi dari bagian-bagian tersebut. Nah, contohnya saya seperti, nah di sini misalnya kan ada 9,7 ini tuh di tumpuan atas tuh paling tertinggi. Nah, kita tuh ambil nilai tertinggi ini untuk tumpuan atas. Lalu 5,3, karena tidak ada yang tertinggi lagi, kita untuk tumpuan bawahnya masukkan 5,3. Nah, sekarang tinggal bagian tulangan lapangan. 9, 2,3, 2,7, 3,1. Nah, ini kita pilih yang 3,1 nih. Yang untuk lapangan atas dan bawahnya itu 5,3. Nah, nanti kita akan hitung di Excel. Nanti saya akan jelaskan. Lalu untuk, karena ini tuh masih bagian balok 30/60, jadi kita harus menghitung semua balok dan kolom. Caranya sama, atau sebelum sebelum pindah ke balok lainnya, saya ingin memberitahu, selain menghitung longitudinal itu, kita akan menghitung juga, kita ganti displaynya dulu. Nah, kita akan menghitung transversalnya atau sengkang. Kan ini tuh masih tampilan longitudinal ya. Nah, kita akan ganti si tampilannya menunjukkan nilai transversalnya atau sengkangnya itu dengan cara di desain outputnya kita pilih shear reinforcing, itu klik OK. Nah, ini kan nilainya berbeda ya. Nah, untuk sengkang ini tuh tidak ada tumpuan atas dan lapangan atas bawah gitu, nggak, tidak ada. Jadi hanya ada tumpuan dan lapangan. Di sini juga sama, kita cari yang paling terbesar di antara tulangan tumpuan dan tulangan lapangannya juga. Nah, ini untuk contoh balok 30/60. Nah, selanjutnya saya akan contohkan lagi ya untuk eh, balok 25/50. Nah, jadi sama caranya, agar mudah dilihat, kita klik kanan lalu show selection only. Lalu ganti view-nya ke XY agar lebih mudah melihat angka-angkanya. Nah, jadi ini tuh adalah eh, nilai transversal atau sengkangnya dari balok 25/50. Nah, beda-beda penampilannya tergantung balok yang akan kita pilih. Karena pengaplikasikan pengaplikasian baloknya juga kan berbeda ya tempat-tempatnya, nggak semua sama. Jadi seperti ini. Lalu saya akan mencontohkan selanjutnya, kita ganti dulu ke longitudinal lagi. Lalu kita, lalu saya akan mencontohkan, nah, yang kolom. Kalau yang kolom ini sedikit berbeda ya. So selection only. Nah, untuk kolom ini kita milihnya yang terbesar untuk luas tulangan perlunya. Oh ya, saya lupa menjelaskan. Jadi yang kan kita cari itu ini tuh luas tulangan perlunya.
Nah, untuk kolom jadi luas tulangan perlunya itu hanya satu. Jadi kita cari yang terbesar. Kecuali untuk tulangan transversal, karena ini longitudinal, kita hanya butuh mencari luas sengkang perlunya satu. Lalu saya akan memberitahu, ya, lalu selanjutnya kita kembalikan dulu ke semula ya. Nah, dengan cara show all. Kita run ulang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu cara untuk melihat nilai momen dari pelat. Kita akan menghitung pelatnya juga ya. Pertama-tama itu dengan cara klik display, lalu pilih show force atau stress. Setelah itu pilih shell. Nah, di kombonya itu kita pilih yang kedua. Nah, nanti di komponen acuh kita akan membandingkan antara komponen M11 dan M22. Kita pilih dulu yang M11. Nah, untuk momennya itu kita akan bisa melihat di sebelah kiri bawah ini. Nah, ini momen maksimumnya 8,814. Lalu kita lihat untuk yang M22-nya. Nah, M22-nya itu 6,918. Nah, jadi yang akan kita pakai itu momen yang paling terbesar, yaitu M11. Jadi kita akan memakai yang ini. Nanti akan kita hitung di Excel. Lalu kita lanjut ke bagian mohon maaf, ke bagian Excel. Kita masuk ke bagian perhitungannya. Nah, di sini kita akan menghitung yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu tulangan longitudinal, transversal, dan momen pelat lantai. Nah, ya, dan momen pelat lantainya. Di sini sudah saya sertakannya FC FY-nya, unsur-unsur yang diketahuinya sudah saya tampilkan. Jadi ini adalah rumus yang akan dipakai untuk menghitung tulangan longitudinal dan transversal. Saya akan jelaskan. Nah, sebagai contoh yaitu saya akan menjelaskan perhitungan di balok 30 per 60. Nah, kita masukkan lebar dan tingginya. Lalu untuk selimut balok 30-60 ini itu adalah 60 mm. Nah, pertama kita akan menghitung dulu luas tulangan perlunya. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan di sub, kita cari tumpuan atas dan bawahnya yang paling tinggi. Setelah itu kita cari tulangan lapangannya bagian atas dan bawah yang paling besar juga, yang paling tinggi. Setelah itu kita masukkan. Lalu kita hitung luas tulangan minimumnya atau asminnya dengan rumus ini. Nah, ada asmin satu dan asmin 2. Nah, ini hasil yang sudah saya dapatkan. Lalu asmin 2-nya juga. Nah, ini tambahan saja gitu untuk membedakan oke tidak oke-nya itu, untuk membedakan ini nih. Jika luas tulangan perlunya itu lebih besar dari luas tulangan minimal, maka oke. Dan sebaliknya, jika tidak, maka tidak oke. Jadi hanya untuk membedakan saja, memakai perhitungan yang mana. Nah, maka yang jika oke, maka
pakai rumus yang ini nih, yang asmin, sepertinya terbalik ya. Hmm. Ya, jika oke, luas tulangan itu kita memakai rumus yang ini. A perlu dibagi luas tulangan. Nah, yang ini. A perlunya tuh luas tulangan perlu ini nih. Luas tulangan. Ya. Jika tidak oke, kita makainya rumus yang asmin dibagi luas tulangan. Maka asmin dibagi luas tulangan. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi setelah itu kita lanjut ke tulangan yang diperlukannya. Nah, di sini saya asumsinya memakai tulangan diameter 16 mili. Sudah saya hitung untuk luas tulangannya. Seperti ini rumusnya. Nah, lalu untuk keterangan jumlah tulangannya juga. Jadi untuk tumpuan atas dan bawah ada juga untuk tulangan lapangan atas dan bawah juga berdasarkan asmin atau berdasarkan rumus ini nih, oke atau tidak oke-nya. Jadi didapat jumlah tulangan yang diperlukan itu 5 dan yang diartikan menjadi tulangan berdiameter eh, 5 buah tulangan berdiameter 16. Mohon maaf. Nah, jadi jadi seperti itu. Maka diperlukan 5 buah tulangan berdiameter 16 untuk longitudinal balok 30 per 60. Lalu selanjutnya itu tulangan transversalnya. Di transversal ini saya memakai asumsi diameternya itu 10 mili. Masukkan juga lebar tingginya. Seperti yang saya beritahu di sub tadi, untuk transversal ini tidak ada tumpuan atas bawah ya. Jadi hanya mewakili satu nilai tumpuan dan satu nilai lapangan, tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Lalu setelah itu kita hitung luas AV-nya berdasarkan diameter. Nah, dikali ikatan kakinya nih. Ikatan kakinya saya memakai dua atau bisa diasumsikan. Lalu jarak minim sekang juga hitung. Nah, dengan cara rumus ini AV dibagi A perlu. AV-nya sudah kita dapatkan. Nah, ini A perlunya kita bagikan. Dan di sini saya memakai rumus round down ya. Jadi dibulatkan ke bawah. Setelah itu dikali 10 untuk dikonversikan menjadi milimeter. Karena di sini sebelumnya masih sentimeter. Sama juga untuk tulangan lapangannya. Nah, setelah itu dibulatkan lagi hasilnya. Sama yang untuk pembulatan ini perbedaannya itu dibagi 25. Setelah itu dikalikan lagi 25. Sama juga untuk tulangan lapangannya. Nah, lalu ditampilkan. Jadi tulangan apa yang akan diperlukan atau dipakai untuk balok 30 per 60 ini. Nah, di sini ditunjukkan untuk tulangan tumpuannya itu menggunakan diameter 10 sampai 250 mili dan untuk tulangan lapangannya digunakan diameter 10 sampai 325 mili. Jadi seperti itu untuk menghitung bagian balok. Nah, di sini saya akan melewati saja karena cara untuk menghitung balok masih sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu untuk perbedaan di perhitungan kolom itu adalah ini luas tulangan perlunya itu kita hanya butuh satu yang paling terbesar. Tidak seperti balok ya, ada tulangan tumpuan atas bawah.
dan lapangan dan tulangan lapangan ini untuk kolom itu tidak ada. Jadi kita mencari nilai satu yang paling tertinggi, nilai longitudinalnya terlebih dahulu. Lalu kita hitung asminnya seperti biasa. Oh iya, saya lupa menambahkannya di sini tuh ada memasukkan dibagi 100 itu tuh untuk dikonversi menjadi sentimeter karena lebar dan tingginya itu masih satuan milimeter. Asmin 2-nya juga masih sama rumusnya, keterangannya juga. Nah, di kolom ini saya asumsinya memakai diameter 20. Lalu luas tulangannya hitung juga, konversikan juga menjadi sentimeter. Nah, jumlah tulangannya juga kan tidak ada tumpuan atas bawahnya, jadi sama memakai satu atau berbentuk satu nilai lah. Nah, di sini jumlah tulangannya memakai 15 buah atau bisa diartikan menjadi 15 tulangan berdiameter 20. Nah, ini untuk tulangan transversalnya sama memakai diameter 10 seperti balok-balok sebelumnya. Nah, untuk luas sengkang perlunya juga masih mirip seperti balok, terdiri dari tumpuan dan lapangan. Luas AV-nya juga. Untuk rumus jarak minimal sengkang juga masih sama. Sisanya sama seperti perhitungan balok. Nah, lalu selanjutnya itu kita simpulkan hasilnya. Jadi seperti ini. Hasil yang saya dapat yaitu untuk balok tipe 30 per 60 ya. Tulangan tumpuan atasnya memakai 5 buah diameter 16. Bawahnya juga sama. Untuk tulangan lapangannya juga sama dan tulangan lapangan bawahnya juga sama. Nah, untuk tulangan sengkang tumpuannya kan di sini saya memakai diameter 10 sampai 250 dan untuk sengkang lapangannya memakai diameter 100 sampai 325. Nah, ini untuk balok 25 per 50 dan ini untuk hasil balok 25 per 45. Seperti ini ditampilkan. Nah, lalu ini hasil untuk kolomnya karena menggunakan satu tipe kolom. Jadi menggunakan tulangan longitudinalnya itu 15 diameter 20. Nah, untuk sengkangnya itu berdiameter 10 sampai 125 milimeter. Sengkang transversal dan untuk sengkang longitudinalnya itu yaitu memakai diameter 10 sampai 200 eh ya 125 dan 200. Nah, lalu saya lupa menjelaskan ya untuk rumus AV-nya itu. Nah, rumus AV itu menggunakan rumus ini nih. 1/4 pi d kuadrat. Dikali dua kaki. Dua kakinya itu, nah ini nih. Menggunakan dua kaki. Untuk perhitungan saya menggunakan dua kaki. Ya, itu rumus untuk luas tulangan. Oke. Lalu perhitungan selanjutnya itu menghitung momen pelat lantai. Di pola di momen pelat lantai itu kan seperti yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya kita membutuhkan momen maksimumnya. Nah, di sini sudah saya masukkan momen maksimumnya yaitu 8,814 yang berada di M11 kalau tidak salah. Nah, lalu ini untuk FC dan FY-nya. Lalu untuk S dan D-nya, D-nya itu ketebalan.
dan B-nya itu 100. Untuk D-nya itu diameter tulangannya asumsinya saya memakai diameter 10. Nah, untuk cara menghitung AS-nya, jadi ini rumus untuk menghitung AS-nya nih. 1/4 dikali pi kali D kuadrat B per S. Nah, ini B-nya sudah ada 1000 mm dan S-nya 200 mm. Lalu untuk tinggi blok tegangannya sudah saya hitung juga. Dan ini rumusnya itu AS kali FY dibagi 0,85 kali FC kali B. Nah, jadi AS sudah didapat, lalu kali FY 420 dibagi 0,85 dikali FC 25, lalu dikali B-nya 1000. Nah, setelah itu kita hitung MN-nya. Untuk simbol ini, simbol V-nya itu kita memakai yang 0,19 nih, mengacu ke tabel ini. Kita memakai yang 0,90. Kita masukkan rumus dan perhitungannya. VAS dikali FY. VAS. Oh, mohon maaf. Ini sepertinya perhitungannya belum selesai. VAS. Kita coba hitung. VAS kali FY kali D kurangi A per 2. Saya itu klik enter. 0,9 kali AS lalu kali FY kurangi diameter. Nah, jadi ini hasil MN-nya. Saya lupa menambahkan. Jadi ini tuh harusnya atau kita bisa dikonversi dengan cara mengkalikan dengan 10 pangkat 6. Kurang lebih seperti ini hasilnya. 10 pangkat 6 ya. Sepertinya salah. Oke, jadi sepertinya kesalahannya di sini deh. Jadi saya ubah menjadi number. Oh, sepertinya kesalahan saya itu ada di -6. Masih sama ternyata. Nah, oke, jadi sepertinya kesalahan saya itu ada di harusnya bukan -6, lalu diubah ke number. Jadi ini adalah hasil MN yang benarnya.
Mohon maaf sebelumnya. Sepertinya saya salah menghitung atau salah memasukkan rumus. Jadi seperti yang saya jelaskan, intinya jika MU-nya itu lebih kecil dari MN itu berarti syarat kekuatan dari pelat tersebut tuh sudah oke. Dan sebaliknya jika MU-nya lebih besar daripada MN, maka kekuatannya tuh tidak oke atau masih belum terpenuhi. Nah, jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.